Ku. Oke, kakak-kakak semua, selamat sore. Ya, untuk hari ini kita merencanakan tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi hanya 1 JP. Oke, sekarang kita lanjut PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Mudah-mudahan kakak-kakak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini sebelum kita lanjut di PPT-nya, kita foto bersama dulu. Silakan kakak-kakak buka kameranya. Kameranya kakak-kakak nggak Pepen. Kak Robi buka kameranya dulu Kak Robi. Kak Habib, oke. Oke, 1, 2. Kak Habib lirikan mata Kak Habib ngeri ya. Oke, sebelumnya kita ini untuk 2 kali lagi setelah 1 JP ini ada 2 kali kita tatap maya dan setelah itu kita selesai semua acara untuk tatap maya selesai dan kemungkinan setelah saya rakor nanti baru keluar hasil dan akhirnya kakak-kakak sudah menyelesaikan tatap maya ini dan posisi kita lengkap, tidak ada sedikit kurang pun dari jiwa raga kita, tetap semangat kita ya. Untuk Kak Tri, bagaimana nih Kak Elki? Kak Tri kok belum masuk nih Kak Elki? Masih sakitkah anaknya Kak Elki? Anaknya sakit, Kak. Masuk rumah sakit ya? Iya. Oh, Mungkin lah, tapi anaknya katanya bilang sakit kata dia. oke, mudah-mudahan kita doakan untuk hari ini, mudah-mudahan anaknya Kak Tri diberikan kesehatan, kembali beraktivitas sesuai dengan kesehatannya sebelumnya. Oke kakak-kakak, sebelum itu di sini Kak Tommy ya, aduh Kak Tommy nih pengantin baru masuk nih pengantin baru. Halo Kak Tommy. Gimana Kak Tommy pengantin baru? Selamat siang Kak Tommy, selamat sore. Selamat siang dan selamat sore Kak Robi. Ya siap, mantap Kak Tommy ini. Izin ya Kak Robi telat tadi, soalnya lagi ngantar ibu negara ujian Kak Robi. Ya siap, nggak masalah Kak. Ini baru kan juga masuk, baru mulai kok. Oke, untuk hari ini sesuai dengan mindfulness ya, teknik stop selama 2 menit, tenangkan hati dan pikiran kakak-kakak semua, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ya kakak-kakak, di sini kakak-kakak kesehatannya mudah-mudahan selalu tetap ada, jangan sampai sakit, ya jauhkanlah dari mara bahaya, ya kakak, ya walaupun ada Kak Edi tadi masih dalam pekerjaan, ya mudah-mudahan Kak Edi selalu dilindungi di pekerjaannya. Oke, ini Kak Edi juga belum masuk, ya. Untuk hari ini kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Pepen.
Silakan Kak Pepen, kita berdoa bersama dulu Kak Pepen. Kak Pepen. Siap-siap. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran virtual kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Pepen atas doanya. Semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat, ya jauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Oke, kesepakatan bersama tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Oke, kakak-kakak, di sini kita ada pendahuluan, ya. Bahwa ini saya mau, sebelum kita mulai masuk ke sesinya, saya mau bertanya ke kakak-kakak, ke Habib dari dia, kakak-kakak semuanya, level, ya, level berapa persiapan belajar sesi ini? Kakak-kakak mana tahu mungkin level 1 karena terlalu siang Kak, level 2 atau level 4, level 7, ya silakan di kolom chatnya dia levelnya 1 sampai 10. Level berapa persiapan belajar di sesi ini? Ya, kakak-kakak silakan coba kakak-kakak di kolom chatnya, silakan kakak buat level berapa kakak yang ada di benak kakak atau pemikiran kakak. Wah, level saya nih masih level 1 lah karena ngantuk, posisi terlalu siang. Ayo kakak-kakak silakan di kolom chatnya dipenuhi. Maaf, untuk Atau levelnya Pak di Yus mana Anda lihat? langsung Nah, ngomong. level di mana dilihat? Pak Nah, Yus, level siang, pagi, sore itu di mana dilihat? ini Pak, ini saya tunjukkan PPT-nya Pak ya. Di sini kakak, Bapak Ibu di sini Nah, level persiapan belajar ya di seksi ini, kakak-kakak semua buatlah level dari 1 sampai 10. Misalnya karena level 4 lah, karena terlalu siang panas lagi ya gitu. Kakak-kakak dibuat di kolom chatnya. Kak Habib mau level berapa nih Kak Habib? Kak Habib. Enggak, sebentar Pak Ruby. Level 1 sampai 10 tuh ada poin-poin itu. 1 tuh di mana apanya itu? Enggak ada gambarnya. Saya tulen enggak ikut. Ya, Jadi kalau level 1 saya ya itu pemikiran Bapak aja. Kalau level 1 misalnya oh, Pak Yus. oh, Level 1 karena panas terus siang lagi mengantuk. Kan kita ini persiapan pembelajaran kita di sesi ini loh Pak Yus. saya kira udah ada Oh, ketentuannya itu, tingkat kita tinggal 10. milih nih. Nah, Ya, tingkat 10 misalnya. Tingkat 10 lah, saya semangat ini, lagi semangat. Mempersiapkan RTL ini gitu. Ayo Pak Robi, Pak berarti versi Habib, kita waktu silakan kita di ngajar chat. ini ya. Ya, Pak Elki, berapa Pak Elki? Pak Saputra, Pepen, kolom chatnya Pak Pepen. Sudah adakah yang chat? Semakin kakak cepat membuat chatnya, semakin kita lanjutkan ini biar cepat. Biar kita ini tetap 1 JP 45 menit. Jadi nggak ulur-ulur waktu lagi kakak-kakak.
Kalau kakak lambat di sini, saya mentok nih di sini nanti. Silakan di kolom chatnya kakak-kakak. Misalnya 1, 2, 3. Nanti saya bertanya nih. Misalnya Kak Pepen nomor 3. Saya tanya nanti. Kak Pepen ngapa menyebutkan nomor 3 persiapan level kakak ini? Gitu. Ayo kakak, Kak Elki, Kak Saputra, Kak Habib. Masih kosong levelnya nih. Kak Habib, Kak Pepen. Segera isi kolom chatnya. Oh, Kak Pepen level 5. Kenapa Kak Pepen? Ini alasan level 5 kakak pilih. Ini kan pertengahan nih antara 1 sampai 5. 5 sampai 10 nih di tengah-tengah. Alasan Kak Pepen membuat level 5, kenapa Kak Pepen? Boleh di kolom chatnya Kak Pepen. Atau langsung voice, langsung bicara. Buka mic-nya. Baru Kak Pepen ini yang bersuara level 5. Kak Pepen silakan di chat kolom chatnya Kak Pepen jawabannya. Semangat membara Kak, tapi perut lapar dan mata sedikit rawan. Oh, itu dia Kak Pepen levelnya level 5. Beliau semangat, cuman perut lapar dan mata sedikit rawan. Rawan ngantuk ya Pak Pepen. Bukan rawan kecelakaan ya Pak Pepen. Oke, yang lain? Belum ada ini. Oke, kalau belum ada, di sini tujuan pembelajaran kali ini, kakak-kakak, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi, nanti kakak-kakak itu membuat RTL ini, ya, sesuai dengan apa yang kakak misalnya kemarin ke Kak Supadiono dan Kak Yusmaidi itu membuat MGMP itu termasuk kompel ya kakak-kakak semua. Di situ tentang pembuatan kanva ya. Itu ada fotonya. Nanti kakak-kakak bisa nyematkan foto itu di dalam RTL-nya kakak. Ya, jadi kakak-kakak di situ ada tujuan pembelajaran. Nanti saya di sesi terakhir kita contohkan yang pembuatan saya, pembuatan RTL saya. Nanti saya kirim ke grup, bisa dicontoh apa yang perlu disiapkan. Terus nantinya misalnya kakak pernah mengikuti kegiatan RTL itu di Kombel yang lain juga nggak apa-apa, bisa ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak misalnya tentang untuk ini menulis atau kakak-kakak membuat Kombel membuat perangkat ajar juga boleh ya kakak, silakan nanti dibuat, nanti saya kasih contohnya. Oke, yang ke selanjutnya ini refleksi awal. Refleksi awal itu kita kembali pembelajaran berbasis proyek. Jadi kakak-kakak di sini bagaimana menurut kakak-kakak atau bapak ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Silakan kakak-kakak di kolom chatnya dibuat
komunitas belajar, bagaimana menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak ya untuk pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ya, kakak-kakak kan tahu nih proyek apa yang dibahas di dalam Kombel itu. Misalnya yang saya bilang tadi, pembuatan kanva kah, menyusun soal kah. Jadi di dalam proyek itu Kombel kakak ini mungkin membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi kah, apa pengertian pembelajaran berdiferensiasi itu dijabarkan kakak-kakak. Nanti ada contohnya, nanti saya kirim contohnya ya kakak-kakak. Silakan diisi di kolom chat. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi? Ya sangat bagus. Sedangkan ya kakak-kakak pembelajaran berbasis proyek ini kalau tidak kolaborasi kita sama guru lain bakalan sepi di Kombel kita. Jadi menurut saya bagusnya Kombel kita berjalan aktif, berjalan sesuai dengan prosedur Kombel itu, ya kita banyaknya anggota ya, apalagi SMA 1 Pasir Penyu, SMK 1 Pasir Penyu itu pesertanya paling banyak. Jadi kalau membuat Kombel sih gampang sekali. Bagus kata Pak Robi. Untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi siswa. Betul, ya betul sekali. Ya jadi kalau kita tidak ada namanya kolaborasi, ya kita tidak akan berjalannya Kombel itu sesuai dengan faedahnya atau sesuai dengan alur Kombel itu. Jadi kakak-kakak tetap wajib kita itu kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Ya, kakak-kakak kemarin kan kakak-kakak semua udah buat itu, buat namanya yang modul 3.1.C2 itu, kan kakak-kakak udah bilang itu berkolaborasi, ada matematika, ada seni budaya itu untuk apa? Pembuatan lapangan, ngecat tempat, ya. Matematika gimana? Pengukuran, ya itu kan kolaborasi antara kelasnya PJOK dengan kelasnya umum. Ya, jadi kakak-kakak kita itu tetap harus kolaborasi, entah itu dari kepala sekolah, entah itu dari guru lain, entah itu nanti kita bisa keluar, kita bisa ke sekolah SMA, kita Kombel kita keluarkan ke SMA, ke SD, ataupun Pak Pepen juga bisa mengikuti Kombel yang luring. Ya, itu berkolaborasi Kak Pepen dari misalnya luring kita ke daring, itu kolaborasi antara tingkat SMP dan SMA juga boleh ya. Yang lain gimana? Kak Robi saja nih yang baru menjawab, bagus untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi siswa. Yang lain bagaimana? Kakak-kakak, Kak Habib, ini Kak Habib biasa pengen rajin ini ngechat nih. Kak Elki, Kak Saputra, yuk. Kak Elki, Kak Saputra. Ini masih berjalan baru 10 menit ini Kak Elki. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pelibatan komunitas akan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, di sini coba kakak-kakak cari tahu atau referensi yang lain. Keterlibatan komunitas kakak-kakak ini dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pelibatannya bagaimana? Mungkin kakak-kakak itu pelibatannya
tentang yang saya bilang tadi, pelibatan kita membuat satu proyek untuk Canva, mungkin kita pelibatannya bisa kita kolaborasi atau bisa kita meminta tolong, Kak, sebagai narasumber nih. Gimana, Kak? Dan dampingi nggak pembuatan pelibatan kita ini di komunitas rekan sejawat ini gimana? Nih nanti saya ngomong, kakak yang buka PPT-nya. Ya, bagaimana pelibatan kakak-kakak semua? Nah, itu pelibatan kita tentang rekan sejawat seperti apa di sekolah kakak-kakak yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Coba kakak-kakak di kolom chatnya, terus apakah pemahamannya kakak-kakak semua terhadap komunitas belajar yang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apakah pemahaman kakak-kakak semua itu sudah berdampak pada pembelajarannya? Misalnya, apakah sudah berdampak dengan PJBL? Apakah sudah problem based learning, ya? Atau udah project based learning, ya? Pembelajaran-pembelajaran yang udah ada, apakah udah berdampak belum? Gitu. Coba kakak-kakak kolom chatnya, selama ini kan kakak-kakak udah pada pernah mengikuti nih. Oke, kalau tentang kata Kak Robi, kolaborasi dalam mengembangkan modul ajar yang lebih lengkap dan menarik. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan baik sesama guru sejenis maupun dengan guru yang bukan sejenis. Ini maksudnya yang bukan PJOK ya Kak Yus. Ini akan banyak informasi, masukan, dan metode lainnya sehingga kita dalam PBM juga akan bervariasi dan menyenangkan terutama bagi peserta didik. Oke. Yang ini Kak, yang komunitas ini, yang soal selanjutnya ini, pertanyaan refleksi ini bagaimana? Tapi Kak Pepen, Kak Habib, ini Kak Habib lagi, ini level 1 mungkin Kak Habib ini. Dalam pembelajaran ini. Ngantuk ya Kak Habib? Kak Elki, ayo Kak Elki, kolom chatnya Kak Elki, Kak Saputra. Ya, silakan. Pelibatan kakak-kakak, pelibatan kakak-kakak semua. Bagus untuk meningkatkan kreativitas ya. Ini yang tadi yang pertama ya kakak. Sangat direkomendasikan karena memberikan banyak manfaat positif bagi guru maupun siswa. Oke. Bagus sekali Kak Elki. Yang lain bagaimana? Kak Yus, Kak Elviza mana Kak Elviza? Biasanya Kak Elviza juga menjawabnya pas nih. Ayo silakan Kak Elviza. Jangan malu-malu Kak Elviza, luangkan saja itu. Diketikkan saja Kak Elviza. Mungkin kakak-kakak mungkin pernah dengar atau pernah kita belajar tentang berbasis proyek ini, proyek apa yang sudah terbuat. Ini sebenarnya kalau untuk PJOK, proyek itu kan sebenarnya tidak. Misalnya kalau kita kan hanya aksi nyata saja. Aksi nyata ini loh, kita tidak ada punya, ibaratnya kita buat produk dan kita buat proyek, kita buat pertama punya proyek nih, habis itu udah terjadilah produk.
Sedangkan kita hanya punya proyek, ya, dan tidak bisa menghasilkan bentuk barang. Yang ada yang bisa itu, Kak, itu banyak di seni budaya, Kak, bahasa Indonesia, Kak, ya, matematika, Kak. Mereka itu pastinya membuat produk itu, ya, dari awalnya proyek. Kalau kita proyek kita ini nyata, ya, kegiatan nyata, pembelajaran nyata. Jadi kita suruh anak itu proyek kita tentang seperti kolaborasi antara misalnya kita dengan tim, misalnya timnya Pak Robi, tim yang pernah juara, misalnya tim bola, kita kolaborasi. Proyek kita kolaborasi nih antara pemain tingkat SMA ke tim yang ada di luar sekolah, misalnya tim Garuda Jaya, ya Kak Robi, ya, tim sepak bola yang sudah terkenal, ya, seperti Chandrejo, Garuda Jaya, kolaborasi. Proyek kita itu dan menghasilkan apa, ya, produknya apa, gitu. Jadi kalau yang tepatnya itu seni budaya, itu kita punya proyek dan kita punya produk nantinya, ya. Jadi kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak ini mau membuat proyek yang nyata, ya, kakak-kakak bisa membuat proyek seperti kakak misalnya menemukan gini loh. Kita nih punya proyek. Proyeknya itu kita membuat senam. Ya, proyeknya senam. Ya. Jadi senam ini kita kolaborasilah sama guru-guru SMK. Nanti senamnya rame-rame di Korwil. Nanti dipaparkan lagi nanti ke sekolah. Ya, kakak itu kan sering ya Kak Habib, Kak Pepen sering ya seperti itu ya Kak Pepen. Ada senam terbaru pasti dipanggil oleh Korwil untuk tetap senam di tempat di Korwil untuk menyampaikannya ke sekolah masing-masing gitu ya Kak. Ya Kak, jadi kakak-kakak di sini untuk komunitas rekan sejawat ini kualitas pembelajarannya, ya, kakak-kakak melibatkan semuanya, ya, pelibatan komunitas itu melibatkan semuanya, tidak boleh ada sedikit pun kakak-kakak itu meninggalkan teman sejawat, walaupun kata Kak Yusmaidi tadi tidak sejenis, guru sejenis, misal guru PJOK sama PJOK. Kalau hanya anggota Kombel hanya bertiga saja, itu tidak akan mungkin berjalan. Misalnya tempat Kak Yus itu ada 3 guru olahraga. Kalau Kombel membuat 3 guru olahraga itu tidak akan berjalan. Kita tidak ada berkolaborasi. Ya, rekan sejawat itu ya kata Pak Yus bukan sejenis aja, ya, tetapi guru lain, ya, guru misalnya matematika itu ya kakak-kakak semua. Terus pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, ya sudah, ya kita dari ibaratnya pernahkah mungkin MGMP atau Kakak Gor pasti membahas tentang kedepannya, apakah misalnya perangkat ajar bagaimana, nilainya bagaimana, soal ujian gimana. Kita sama kemarin kita terakhir juga ada sama Pak Yus di MGMP, mungkin MGMP Pak Robi, Pak Pepen, pasti pembahasannya itu semua. Ya, itu bisa jadi Kombel Kak Pepen, ya Kak Pepen. Jadi kita membahas soal yang akan diujikan untuk anak-anak. Kita membahas perangkat ajar, modul ajar yang akan dituangkan ke anak-anak, ke peserta didik. Jadi ya tentu
pasti berdampak ya kakak-kakak, tidak akan mungkin ya. Jadi itu jawabannya sudah ada tadi dari Kak Yus dan Kak Robi ya. Terus selanjutnya di sini PPT selanjutnya, ayo cepat kata Kak Habib. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership ya. Di sini kakak voice ya. Terus choice. Voice itu apa Kak? Kak Pepen tahu voice itu apa Kak Pepen? Voice, choice, ownership. Ownership ini jiwa kepemimpinan ya. Kalau voice gimana? Kak Habib tahu nggak voice itu apa? Choice itu apa? Ini kita ke PJBL. PJBL itu kakak-kakak, pengertian dari PJBL itu, Project Based Learning itu, kakak-kakak semua, model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran kita. Ya. Menitik beratkan proses pembelajaran itu nantinya ke peserta didik, ya kakak-kakak. Jadi kita harus voice, choice, ownership. Jadi kita tuh nanti anak-anak bisa ada yang enggak yang jadi jiwa kepemimpinannya ada enggak? Kita suruhlah, mungkin ketua kelas Kak. Terus choice-nya apa? Ayo kakak-kakak, choice itu apa? Kak Pepen apa itu Kak Pepen? Choice Kak Pepen? Kalau malu ngomong langsung di kolom chatnya, boleh? Kak Habib, apa choice itu Pak Robi? Jadi bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan BJBL? Ayo. Ownership itu jiwa kepemimpinan. Berarti ini untuk semua, untuk peserta didik. Pak Yus ini tadi menjawab manfaat melibatkan komunitas antara nomor 1, berbagai praktik baik, saling berbagi pengalaman. Nomor 2, meningkatkan kompetensi melalui diskusi, pelatihan bersama, kompetensi pedagogi guru dan terus berkembang. Oke. Ya, selanjutnya kakak-kakak yang ini silakan diisi. Ya, betul kata Kak Saputra, sangat penting melibatkan komunitas dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih kondusif dan relevan. Oke. Bagaimana yang ini? Bagaimana melibatkan choice, voice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? PJBL itu Project Based Learning. Ya, kita project. Nah, ini yang saya bahas tadi sebelumnya. Project itu kita punya project. Ya, siapa yang mau berbicara ya Pak Yus? Silakan Pak Yus. Yang mana? Yang ini Pak, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Voice itu apa? Choice, tadi ownership itu jiwa kepemimpinan. Owner. Ya. Pak Yus, kolom chatnya silakan. Voice itu siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat, ide, Ya. dan perasaan mereka. Sedangkan choice itu siswa memiliki pilihan dalam berbagai aspek pembelajaran seperti topik, tugas, dan cara menyelesaikan tugas. Ya, ownership Pak. Ownership itu siswa merasa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka menetapkan tujuan, memantau kemajuan, dan merefleksikan hasil kerja mereka. Ya, tuh. Dengan memberikan siswa choice dan ownership, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, bermakna, dan memotivasi. Itu lebih kurang. Oke, terima kasih Pak Yus. Ya, kata Pak Yus kan. Choice dan ownership. Kalau kata Kak Habib, support, motivasi, membebaskan mereka untuk berkembang lebih jauh. Ya, oke. Terus apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Selama ini bagaimana Pak Yus? Bagaimana selama ini di SMK
Pak Yus? Apakah sudah diterapkan tuh voice, choice, dan ownership? Pasti Iya. ada ya Pak Yus, jiwa kepemimpinan anak itu ya. Misalnya ketua kelas kah? Menyiapkan anak kah? Ya Pak Yus. Terus Ya, dengan melibatkan voice choice dan ownership tadi, peserta didik dalam PJBL kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan dengan berbagai variasi kolaborasi tadi. Hal ini akan membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan pada abad sekarang, abad 21 ini, seperti kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Ya. Oke, terima kasih Pak Yus. Ya, jadi memang PJBL ini berdampaknya pada pembelajaran peserta didik ya sangat bagus ya. Ya, betul kata Pak Yus tadi, itu ya mungkin kita motivasi anak-anak peserta didik mulai berkembang di PJBL ini. Jadi memang PJBL ini bertujuan untuk peserta didik. Jadi peserta didik itu bapak-bapak, kakak-kakak semua, pembelajarannya yang menjadikan peserta didik sebagai subjek ya kakak-kakak, bukan kita lagi ya. Berarti kita tetap ya, PJBL itu tetap melibatkan voice, choice, dan ownership. Kakak-kakak nih, katanya Pak Yus nih yang barusan ngirim nih. Nah, Pak Supadiono, suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid atau kepemimpinan ya, dalam pembahasan sebelum telah dijelaskan bahwa ini belum habis nih, belum selesai nih. Maka kita sebenarnya bukan hanya berbicara tentang memberi murid kesempatan untuk mengomunikasi ide dan pendapat. Pilihan murid menyimpulkan jika kita menginginkan murid kita mengambil peran tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, maka kita harus memberikan murid kesempatan untuk memilih. Ya, itu dia, choice, pilihan, voice. Di sekolah, mungkin sekolahnya Pak Yus bersama Pak Robi ini sudah, Pak Supadiono ini, Pak Robi, Pak Supadiono, Pak Yus ini mungkin sudah mengarah ke situ. Kalau di SMP bagaimana Kak Pepen? Udah ada Kak murid itu misalnya meminta atau mengkomunikasikan ide dan pendapatnya mereka itu, Pak Pepen udah pernah nggak? Misalnya Pak, ada ide nih Pak, kita buat apa yuk Pak, pembelajaran ini misalnya senamnya kita buat dari awalnya nggak usah pakai musik, kita pakai musik Pak. Ide-ide mereka itulah ya Kak Pepen. Kalau Kak Pepen gimana di SMP? Nanti saya bertanya ke SD lagi. Ya Kak Pepen, ini kita 20 menit lagi nih, nanti saya pampangkan contoh untuk apa, kita lanjut aja nih Kak Pepen. Soalnya ini yang penting nih Kak Pepen. Kak Habib bagaimana kalau di tingkat SD, bagaimana Kak Elki sama Kak Saputra bagaimana? Kak Elviza gimana? Apakah voice choice ini berjalan sudah? Sama ownership ini? Apakah sudah Kak Pepen? Mungkin sudah ya Kak Pepen. Kita memang benar nih. Kita, kata Pak Supadiono kemarin sudah pernah menyebutkan, atau Pak Edi juga sudah menyebutkan, sebenarnya kita itu sudah melakukan dari pengalaman-pengalaman pembelajaran kita itu, kata Pak Edi kemarin waktu kita tatap muka, Pak Edi bilang, sebenarnya kita sudah melakukan itu project based learning kah, itu voice choice dan ownership kah, ada jiwa kepemilikan, ada jiwa kepemimpinan, itu pasti sudah ada, cuman kita itu belum paham dengan seperti itu. Memang makanya kalau saya yakin sama Pak Yus, sama Pak Supadiono yang sudah ibaratnya sudah malang melintang, udah lebih paham
pengalamannya lebih tinggi untuk pembelajaran. Mungkin ya Pak Yus, dengan tidak sengaja kita itu sudah mengajarkan seperti ini. Berdiferensiasi mungkin sudah juga. Kita anak-anak itu datang ke tempat kita, Pak, pinjam bola Pak, bola apa, bola polika, bola kaki kah, bola basket. Itu kan udah pilihan anak-anak, ya. Terus suara mereka kan udah, Pak, saya mau senam lah Pak, saya mau karate Pak, saya punya karate, punya teknik sendiri. Oke, silakan, itu kan ide mereka, ya. Berarti itu udah berjalan kakak-kakak semuanya. Mereka itu, misalnya kita berdiferensiasi ini, mereka pengennya mereka yang kita ikutin, bukan pengennya kita, pengennya guru. Pengalaman-pengalaman pembelajaran ini sebenarnya sudah Pak Yus, mungkin Pak Yus yang mungkin pengalamannya lebih tinggi, karena mungkin udah lama mengajarnya, mungkin sudah. Dari penerapan ini memang udah lewat lah ini. Cuman kan kita belum tahu ini PJBL itu apa, berdiferensiasi itu apa. Ya kan, betul kata Pak Edi kemarin, Pak Yus juga mungkin udah menyampaikan juga kemarin. Kita itu sebenarnya udah melaluinya ini. Dengan tidak sengaja kita sudah melalui. Tahu ini apa, nama-nama ini, nama-nama itu. Terus kita harus merubah paradigma kita mengajar, penjelasan itu harus kita rubah. Sebenarnya sudah. Makanya banyak bapak-bapak kakak semua ya, banyak bapak-bapak yang guru lain itu kok kayaknya iri dengan kita, kasih bola udah berjalan, kasih bola udah berjalan. Itu kan maunya siswa, kita mengikuti peserta didik. Ya, peserta didik minta bola kaki ya kita kasih. Itu pilihan mereka. Kontrol kan gitu. Iya, cuman kita mengontrol betul Pak Yus. Ya, dengan kita di lapangan itu kita lihat. Kan betul tuh, voice choice sudah jalan. Pilihan mereka kan ada. Pak, kami berlima nih mau main futsal lawan sama ini ya, itu kan pilihan mereka. Pak, yang putri mau senam Pak. Oke, mereka. Ya Pak. Yang putri apalagi api-api mengkasti Pak katanya kan tradisional ya, kita kasih, tapi tetap kita pantau. Itu betul Pak Yus, itu pilihan mereka. Berarti kan kita selama ini udah menerapkan apa itu PJBL, apa itu berdiferensiasi, apa itu problem based learning. Cuman kita itu tidak tahu apa itu artinya. Istilahnya sekarang, istilah-istilah lah kan, Iya betul Pak Yus. Jadi akhirnya kita paham dengan kita pembelajaran seperti ini, kita paham akhirnya kan Pak Yus. Itu loh. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak mungkin kita pembelajaran ini cuma 2 kali tatap muka lagi. Tatap maya, maaf. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak berubah. Ya, kita udah tahu ini. Apakah nanti kurikulum akan berubah lagi, kita nggak tahu. Pokoknya kita menjalanin apa yang sudah diberi, apa yang sudah difasilitasi, fasilitatornya apa aja. Ya, Pak Supadiono apa? Iya, tatap muka lagi nggak apa-apa, 2 kali dibayar. Nggak usah, Pak. Nggak usah. 2 kali pun mau dibayar. Ikhlas ya kata Kak Robi, kalau ya, mau 2 ikhlas bulan dibayar, ikhlas 2 kali katanya. pertemuan tatap muka ikhlas dibayar. Ya, ikhlas katanya Kak Robi. Kak Spandi, kalau itu saya ikut Kak. Ya Kak Tommy, ya iyalah Kak Tadi Tommy. keluarga pakai praktek tatap muka. Udah bosan dengan teori-teori ikhlas kan? 2 kali pertemuan ikhlas dibayar, semua, ikhlas kan? gitu. Sangat setuju. 2 jam Ikhlas. Ikhlas sekali gitu ya Kak. Ikhlas sekali. Nggak ikut gitu. Oke kakak-kakak kita lanjut. Ya, kalau ikhlas kan dibayar 2 kali pertemuan, ikhlas kan? Ya ikhlas. Nah uang ini dia diganti uang kakak-kakak. transfernya besok dia. Ya kakak-kakak, kita udah mengarah ke paradigma perubahan diri kan, kelas dalam PJOK. Kita udah berubah. Sebenarnya kita dari dulu kita itu kakak-kakak, anak itu minta pilihannya seperti itu, kita udah sebenarnya. Betul kata Kak Edi, cuman betul kata Pak Yus, Pak Supadiono, cuman kita aja nggak tahu paham istilah-istilahnya. Betul kata pengalaman-pengalaman yang lebih tinggi kan itu Pak Yus, Pak Supadiono yang sudah malang melintang
terus udah berapa puluh tahun mengajar, pasti udah pada paham. Cuman kita istilahnya, kita Pak Yusri kita nggak tahu. Jadi kakak-kakak di sini udah mulai berubah kakak-kakak, terus keterampilan pedagogiknya ya udah mulai berubah, terus keterampilan menggerakkan rekan sejawat ya. Kadang kakak-kakak Kak Habib, ayolah Tom, masuk Tom. Padahal udah masih ngerokok nih, ayo Tom masuk. Itu kan menggerakkan rekan sejawat itu supaya masuk ya. Walaupun itu dengan istilahnya kecil, tapi manfaatnya lebih besar ya Kak Habib. Oke, ini penyampaian RTL-nya kakak-kakak, ini dia. Kakak-kakak itu kokurikuler. Nah, sama dengan kayak kita, kayak Pak Supadiono kemarin udah menerapkan yang kokurikuler, sama dengan Pak Habib tugas kemarin itu udah benar ya, tugas 3.1C1 C2 itu udah benar. Silakan diupload ya kakak-kakak. Kita lanjut. Ini RTL-nya. Pengantar tugasnya, tujuan, kelengkapan rencana struktur, ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, jadi kakak-kakak ada nih dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Itu udah itu aja Kak. Misalnya Pak Yus sama Pak Supadiono kemarin MGMP, Pak Robi kemarin ada pernah MGMP foto, silakan disematkan di dalam satu proyek itu gitu. Ya, yang RTL itu. Jadi disitulah nanti kakak-kakak sudah ada dokumen yang relevan, ya udah pasti itu ada kakaknya di situ. Terus di sini rencana tidak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajarannya ya kakak-kakak, aspek penilaiannya, lini masa ya kakak-kakak udah pada paham. Rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ya, ini kan ini RTL, ini contoh RTL orang nih. Ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Ini kakak-kakak pasti ini filosofi ini pasti udah pada tahu nih. Sukan Ratnakar. Itu filosofi orang yang menciptakan ini kakak-kakak ya. Nih, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya. Judulnya apa? Ya kakak-kakak, maksimal 9 slide. Kalau saya lebih kakak-kakak nih. Saya tunjukkan ini kakak-kakak contohnya sedikit saja ya kakak-kakak. Kalau kakak bosan, jangan sampai bosan. Ini saya paksa tidak bosan. Ya, ini berapa slide punya saya. Ini kakak-kakak kalau punya saya ini video, kakak boleh ini foto kegiatan, boleh saja. Ya, kalau kakak-kakak mau yang lebih bagus, silakan. Mau video kah, mau foto kah, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang nilai saya, ya. Di sini kakak-kakak nih, intinya kakak-kakak yang pertama di sini ada judulnya. Saya gawangku juaraku. Latar belakangnya. Di sini banyak referensinya kakak-kakak juga bisa mencontoh yang lain, dan saya juga nanti saya kirim bisa juga jadi contoh, jadi kira bahan referensi. Di sini tujuan programnya ya, tujuan programnya juga ada ya. Di sini ingat tujuannya ada, tujuan programnya ada, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan setiap tujuannya ada, struktur program dan mitra. Nah, ini kakak-kakak ingat, ini harus ada nih ya. Seluruh siswa kah, kelas berapakah kakak-kakak, setiap hari apakah mereka ya. Ini kokurikuler ya kakak-kakak. Jadi guru PJOK, OSIS, perwakilan kelas, komunitas belajarnya, guru PJOK, wali kelas, orang tua, dan petugas kebersihan ini. Kebersihan ya kakak-kakak. Terus kapasitas yang dimiliki.
manusia, fisiknya nih ada kepala sekolah, guru, orang tua, di masyarakat. Model fisiknya ada lapangan ya. Ini ya termasuk asas based thinking ini ya. Maksimalkan penggunaan lapangan dengan membuat mini game yang variatif tuh. Misalnya futsal itu 5 lawan 5 ya. Modal sosialnya koordinasi dengan masyarakat atau perangkat desa. Modal lingkungannya udara bersih lingkungan perkebunan. Ini tempat saya nih ya kakak-kakak. Jadi kalau hari dingin itu memang dingin di situ Kak. Debu ya debu gitu. Ya. Modal finansialnya nih dari dana bos. Kita semua dari dana bos. Nih rencana evaluasi. Ya. Setiap semester observasi ya itu udah pasti. Terus di sini kemungkinan tantangan dan solusi. Ya, tantangannya kurang peralatan, cuaca buruk, perbedaan kemampuan siswa itu paling utama tantangannya kakak-kakak. Apalagi di bola kaki ini ya kakak-kakak. Pasti. Tempatnya saya kalau udah hujan kak nggak bisa buat apapun ya. Kegiatan sekolah yang bentrok ada yang ini kegiatan sekolah yang sering temukan mengingat setiap tahunnya itu ada pertemuan. Terus solusinya meminjam peralatan, mengadakan latihan di indoor ya. Kalau cuaca buruk ya kami punya aula kecil atau ruang RSP kalau nggak salah. Itu lumayan lah bisa untuk timelinenya kapan waktunya. Ya fleksibel aja evaluasi begini ya Kak. Terus di sini dokumentasi silakan kakak-kakak buat dokumentasi ada fotonya Kak. Kita MGMPK boleh silakan nih. Nih ya kakak-kakak ini dokumentasinya. Dan di sini nantinya kakak-kakak kalau ada ini kita ada di sini nanti saya kasih contoh ya kakak-kakak. Sini dokumen untuk pembuatan RTL ini ada absen sama notulennya. Ini wajib ada sih sebenarnya. Kakak iya, Pak Yus, kita kan punya MDMP kan kita ada notulen. Nah, ini paparkan aja di sini Pak Yus. Dan di sini kita juga ada hari apa kita mengadakan kombel. Kemarin kan ada itu Pak Yus. Ada Silakan undangan ya. disematkan. Ya Pak Ada Yus. surat undangan, ada notulen, ada daftar hadir Ya ya. betul. Benar Pak Yus. Jadi Itu inilah di scan dikirim. Apa Pak? Di scan nih baru diupload gitu. Iya, baru ini di scan ya, Ah, cap scanner baru diupload Pak. Disematkan oke. aja di dalam dokumen ini Pak. Di scan Gitu. PDF ya. Ya, terus di sini ada kombel kita ada Iya. MGMP, foto MGMP. Cuman kalimat-kalimat tadi nih tujuannya, latar belakangnya itu yang perlu kita susun kalimat Iya, itu nanti kan. saya kirim contohnya Pak. Ah iya. Nah, Itu baru betul. terima kasih. Selesai kita Terima kasih. satu RTL. Iya. Ya kakak-kakak. Lihat di RTL kita. Oke, waktu juga sudah bergerak mau habis. Kita ini presentasi kita lanjutkan saja dengan secepat kilat. Nanti kakak-kakak udah mulai bosan, apalagi ada yang punya kegiatan lain. Di sini ya kakak-kakak tuh ada 9 slide, saya lebih ya boleh 10 pun boleh, asal jangan di bawah 10 ya. Di bawah 9, asal jangan di bawah 9. Nih, pastikan di dalam latar belakang Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan didorong ya. Ya, silakan. Mungkin kakak-kakak bisa mengambil pembelajaran SEM. Menempatkan sendiri sebagai kontributor dan pemeran utama ya, kakak-kakak itu. Ini udah pada tahu. Nah, di sini nih contoh nama proyek Yuk Gerak. Nah, Joni guru mapel Pejoka ini ya Yuni guru ini dia ini pemetaan asetnya ini kakak-kakak sejawat contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS ya boleh pakai ini kak apa itu asas based thinking dia pakai asas based thinking pakai aset dia ya ada di sini sudah dijelaskan ya refleksi murid di sini ya kakak-kakak
Terakhir, aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. Tujuannya tadi sudah, kelengkapan rencana dan struktur program itu ada ya, tentang potensi tantangan udah ada, rencana solusi yang mengatasi tantangan yang relevan, ya, terus keterlibatan komunitas dalam sekolah, ya itu, terus rencana evaluasi program juga ada TKKR, TKKR. Sini ya, ini masa rencana tindak lanjut. Ayo kakak-kakak, di sini boleh foto kak. Nah, di sini ya kakak, notulen catatan tentang ini. Notulennya harus ada, ya kakak-kakak. Ada notulen, ada undangan, ya. Itu dia. 6 hari cuman kakak-kakak tentang waktunya. Ya kan kakak-kakak, saya yakin dan percaya sama kakak-kakak semua, pasti kakak-kakak bisa. Oke, sekarang kita penutupan. Kak Robi ya, dan kakak-kakak yang lain, udah azan. Sekarang kita penutupan. Di sini saya mau berpantun rias sedikit ya kakak-kakak. Nanti saya kirim contohnya ke grup ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak lihat saja. Ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ya kakak-kakak. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak semua, dan kita di sini kita ada foto terakhir, sesi terakhir kita di RTL ini. Silakan kakak-kakak buka video fotonya semua. Kita sesi terakhir untuk pengambilan foto. Kak Tommy seger sekali mukanya ya Kak Habib. Pengantin baru ini. Oke, 1, 2. Oke kakak-kakak, sudah ini saya stop. Oke Kak Yus, Kak Elviza, udah ada kombelnya nggak? Nanti saya kirim aja contohnya. Kakak ikutin aja punya saya itu. Tujuannya, apanya semua. Nanti kakak tinggal foto-foto. Ada nggak pernah Kak Elviza dokumen-dokumen foto kombel? Ada Kak, waktu itu ngerjakan ekin sama-sama, jadi kata kepala sekolah ini bisa kita jadikan kombel nih katanya. Ya udah, nggak apa-apa Kak, bagus tuh. Boleh saja. Ya udah ditunjuk ketuanya siapa, penanggung jawabnya siapa, nanti Ya, bikinnya katanya. ya. Jadi nanti kakak-kakak ada notulennya, terus absen sama undangan NGMP-nya, itu undangan KBS-nya. Ya silakan nanti kakak-kakak disematkan aja di situ, kayak tadi saya punya 3 undangan, absen sama notulen. Ya kakak-kakak, nanti saya kirim contohnya. Yakin kan Itu contohnya? Ya Kak Habib itu udah mantap itu. Luar biasa Kak Habib udah ngumpul itu Ge. Kak Pepen jangan sampai kalah sama Kak Habib. Oke kakak-kakak semua, mudah-mudahan ya, sebelumnya saya minta maaf, saya bukan menggurui atau mengajarin. Pokoknya semua itu pengalaman lebih banyak Bapak Ibu semua. Ada Kak Alfiza, ada Pak Yus, ada Pak Supadiono, Kak Robi, Kak Habib yang lebih tua dari saya, mungkin Kak Elki, Kak Saputra. Yang mudah-mudahan saya bukan di sini statusnya untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Ya kakak, maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.